Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Bagaimana tim jurnalisme data harian Kompas bisa meramu kota atau kabupaten mana saja sebagai pilihan destinasi wisata murah? Komponen apa saja kemudian yang dipertimbangkan wisatawan selain harga yang juga terjangkau? Kita langsung berbincang dengan tim jurnalisme data harian Kompas, Albertus Krisna. Mas Krisna, selamat pagi. Mas Krisna? Boleh selamat pagi, Mas Yan. Oke. Mas Krisna, kalau kita baca dari harian Kompas, dari jurnalisme data begitu kemarin yang sempat dimuat, kan judulnya destinasi murah. Tapi ketika dibaca gitu lebih lengkap, ada komponen-komponen lain. Ini mengapa ada komponen lain seperti pengelolaan dan juga pertumbuhan ekonomi? Apa kemudian pertimbangannya? Ya, Mas Yan. Jadi ini memang kita latar belakangi dari kondisi ekonomi yang sedang tidak baik ya. Dari data sebelumnya kita sebutkan bahwa pengeluaran biaya sekali perjalanan untuk wisata warga itu menurun 4%. Sehingga kemudian kita mencoba untuk memberikan rekomendasi destinasi murah yang mungkin dijangkau oleh warga itu lebih mudah karena jaraknya yang nggak terlalu jauh begitu. Nah, kenapa kemudian ada variabel lain selain harga murah? Nah, kita mempertimbangkan, kita berdiskusi juga dengan akademisi dari Universitas Andalas, Bu Sari Lenggogeni, itu menyebutkan bahwa memang kita butuh variabel lain yang menunjukkan bahwa selain harga murah, warga atau wisatawan itu alangkah baiknya juga bisa merasakan kenyamanan dan juga keamanan di destinasi wisata. Sehingga kemudian kita menambahkan variabel pengelolaan itu yang termasuk di dalamnya ada banyak infrastruktur yang sudah siap di setiap kabupaten kota sebagai destinasi wisata dan juga pertumbuhan ekonomi. Itu bagaimana perkembangan pariwisata di sana. Berarti intinya jangan asal murah, kita lihat juga bagaimana fasilitasnya dan juga kualitas secara infrastrukturnya begitu ya, Mas Krisna? Betul sekali Mas Yan. Oke, soal pemeningkatan wisata murah tadi yang sempat dibacakan kan ini melibatkan berapa kabupaten dan kota, dan apakah ini juga turut menggunakan ulasan media sosial karena kan memang akhir-akhir ini warga gitu, wisatawan mempertimbangkan datang ke suatu daerah menggunakan media sosial juga. Iya. Jadi kami menganalisis total itu ada 132 kabupaten kota. Nah, itu kita peroleh sebenarnya dari aplikasi panduan wisata Expedia. Di sana sebenarnya di setiap provinsi ini ada banyak sekali kabupaten kota yang direkomendasikan untuk dikunjungi. Namun tidak semua kita gunakan, kita juga filter menggunakan review dari media sosial. Jadi apakah ini rekomendasi dari aplikasi tersebut tapi direview itu kurang bagus dan pemberitaan juga di dalamnya itu kurang banyak sehingga kemudian kita keluarkan. Sehingga kemudian total itu ada 132 kabupaten kota yang sebenarnya ini kabupaten kota yang memang memiliki potensi destinasi wisata. Beberapa destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Gitu Mas. Oke, bagaimana kemudian dengan sebarannya? Apakah seimbang antara barat, tengah, dan juga timur begitu? Iya betul. Jadi sebenarnya kalau 132 kabupaten kota ini, kalau kita lihat sebarannya itu cukup merata dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Nusa, Bali, Maluku, dan Papua. Memang kalau walaupun seperti itu, kita tidak dapat memungkiri memang banyak sampel itu ada di Jawa dan Bali begitu Mas. Nah memang nanti kita bahas kenapa penyebabnya. Oke, bagaimana itu penyebabnya seperti apa? Ya memang kalau kita lihat Jawa dan Bali ini kan salah satu pulau yang cukup padat ya penduduk dan di balik dari itu memang aksesibilitas itu juga lebih mudah sehingga kemudian bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat ini membangun destinasi baru itu relatif lebih mudah daripada pulau-pulau lain. Jadi ibarat warga ketika membuat destinasi baru karena aksesnya cukup mudah sehingga kemudian potensi wisatawan yang datang itu jadi lebih mudah gitu Mas. Oke. Berkembangnya lebih mudah. Aksesnya mudah, infrastrukturnya juga sudah terbangun begitu ya. Jadi bisa dianggap ini lebih murah begitu di Pulau Jawa. Kemudian bagaimana soal pengelolaan destinasi wisata, kan ada 15 variabel ya kalau tidak salah. Ini khusus untuk infrastruktur bagaimana? Nah, di sana kami menganalisis beberapa variabel ya, total ada 15. Itu kita melihat sebenarnya bagaimana kemudian ketika wisatawan datang ke kabupaten tersebut ini, bagaimana untuk bisa
lebih nyaman begitu dalam berwisata. Jadi kita lihat apakah objek wisatanya banyak, kemudian destinasi untuk desa wisatanya banyak. Kemudian apakah kemudian kualitas jalannya itu yang rusak dan beraspal berapa persen, itu kita pertimbangkan di situ juga. Termasuk juga keberadaan angkutan umum, ya lebih memudahkan mobilitas dengan harga relatif lebih murah. Begitu juga dengan tingkat kemacetan. Karena kalau kita lihat ada beberapa kabupaten kota ketika hari libur gitu, itu justru menjadi jujukan banyak wisatawan, sehingga kemudian justru malah tidak nyaman untuk perjalanannya karena terlalu macet, gitu Mas. Oke, berarti jadi bahan penilaian ya, yang mana kota atau kabupaten Betul. yang ramai dan mana kabupaten atau kota yang memang belum begitu ramai. Jadi bahan pertimbangan ya. Iya betul, jadi pertimbangan juga. Termasuk juga jumlah hotel, khususnya hotel non bintang ya, hotel maksimal bintang 2 begitu, yang identik dengan harga terjangkau. Oke, tadi selain juga terkait dengan pengelolaan, ada juga disebutkan soal pertumbuhan ekonomi wisata di daerah begitu. Bagaimana sih Mas Krisna lebih jelas terkait pertumbuhan ekonomi wisata yang juga jadi komponen yang turut dipertimbangkan atau dimasukkan? Ya, jadi kalau di dalam pertumbuhan ekonomi wisata ini kan kita menggunakan beberapa variabel seperti jumlah wisatawan domestik, rata-rata lama menginap hotel untuk tamu domestik, kemudian tingkat hunian kamar, kemudian pengeluaran wisatawan begitu. Nah ini harapannya bisa menunjukkan bahwa destinasi tersebut ini apakah memang ada geliat ekonomi begitu. Ketika kemudian semakin banyak jumlah wisata domestik, semakin lama menginap, kemudian pengeluaran semakin banyak, artinya memang ada pertumbuhan di destinasi tersebut yang secara kontinus mungkin berkembang begitu pariwisatanya dan layak untuk dikunjungi. Bagaimana dengan UMKM, Mas Krisna? Gitu, Mas. Apakah masuk juga? Ya termasuk. Ya betul, termasuk jumlah UMKM di sana. Karena ketika UMKM banyak existing di suatu destinasi, otomatis harga-harga mungkin juga akan lebih terbantu untuk lebih terjangkau ya. Oke, apalagi mereka yang suka belanja, suka kulineran, begitu menjadi bahan pertimbangan bagaimana UMKM di satu daerah itu lebih banyak begitu dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemudian Mas Krisna, apa saja sih yang dilihat sehingga suatu daerah bisa dibilang sebagai destinasi wisata yang murah? Ya betul, jadi kemudian ketika kita melihat destinasi yang murah ini, kalau dari indeks yang kita gunakan tidak hanya melulu dari harganya saja ya, sehingga kita juga, untuk bobot itu cukup besar di pengelolaan tadi, khususnya di infrastruktur tadi. Fungsinya ketika nanti warga, khususnya dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak bagus ini ya, sudah uangnya cukup terbatas, kemudian berusaha untuk tetap menyenangkan diri dengan berlibur, namun dana yang terbatas ini tidak hanya dikeluarkan untuk pengalaman yang tidak bagus gitu, sehingga kemudian memang harus dicek dulu infrastruktur di sana, apakah hotelnya cukup nyaman dari reviewnya, harganya bagaimana, kemudian apakah di sana juga banyak destinasi-destinasi khususnya untuk destinasi yang desa wisata begitu ya, dengan identik dengan harga terjangkau begitu. Dan tidak luput sih kalau dari tulisan kami yang lain, tips dari Gensi itu tidak lepas dari bagaimana scrolling media sosial begitu. Itu cukup efektif untuk melihat apakah ini layak dikunjungi atau tidak begitu Mas. Oh, itu jadi bahan analisis dari tim jurnalisme data harian Kompas ya, bagaimana kemudian Gensi menilai suatu daerah dari scrolling media sosial begitu. Betul, itu juga masuk dalam salah satu variabel kami di pengelolaan tadi. Kita melihat bagaimana review dari Google Map dan juga Traveloka, juga berapa banyak pemberitaan gitu di setiap destinasi tersebut, dan juga hashtag dari media sosial baik di Instagram maupun di Twitter begitu. Saya kan tadi sempat membacakan nih Mas Krisna, ada sekitar 12 kabupaten kota yang masuk sebagai destinasi wisata murah dengan jenis wisata dibagi 6. Misalkan dari wisata budaya, wisata petualangan, wisata pantai tadi atau bahari. Ini pertimbangan pembagian jenis wisata ini seperti apa sehingga muncul ada 6 jenis? Jadi sebenarnya kalau kita melihat jenis pariwisata sangat banyak ya, termasuk sebenarnya kalau di luar itu ada juga destinasi kuliner, kemudian destinasi religi begitu. Namun memang kemudian kita persingkat saja menjadi hanya 6. Pertimbangannya kenapa? Karena
Sebenarnya dari 6 ini cukup mempresentasikan ya pariwisata yang ada di Indonesia, mulai kayak seperti urban dan budaya ini termasuk destinasi yang relatif mudah terjangkau karena ada di daerah perkotaan, aksesibilitasnya. Kemudian terkait dengan perairan, bahari, dan sungai danau itu kan sebenarnya identik dengan keindahan kekayaan alam di Indonesia ini. Dan yang terakhir terkait dengan wellness dan adventure ini atau kebugaran dan petualangan ini sebenarnya jadi tren baru ya. Secara wisatawan di pasar global itu memang sedang rame-rame di situ, sehingga kemudian kita juga masukkan 2 kategori itu, Mas. Oke, Mas Krisna boleh diulas begitu sedikit. Ini kan ada 6 jenis wisata atau pembagian wisata ini. Ada kabupaten kota yang dengan nilai tertinggi begitu. Bisa dijelaskan indeks atau nilainya dari masing-masing, yang tertinggi aja dari masing-masing jenis wisata? Ya. Jadi misalnya kalau kita lihat di wisata petualangan itu kan di Sleman ya paling tinggi. Nah di sana memang kalau kita lihat dari pengelolaan itu cukup tinggi, karena kalau kita menggunakan skala kan antara 1 sampai 5 begitu, di pengelolaan wisata ada 3,6, itu rata-rata dari 15 variabel tadi. Kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi wisatanya itu poinnya ada 3. Kemudian harga murah ini termasuk yang juara gitu, karena di Jogja mungkin ya, jadi itu ada 4,2. Sehingga kemudian dari angka itu kalau misalnya kita buat indeks, kita bobotkan ya tadi yang pengelolaan destinasi itu sebanyak 40%, kemudian pertumbuhan ekonomi tadi 30%, dan harga murah itu 30%. Jadi kemudian ketika di total, Sleman ini totalnya ada indeksnya ada 3,59. Itu termasuk yang paling tinggi di wisata petualangan. Nah sebenarnya kalau kita lihat di daerah lain juga sama sih. Oke, Mas Krisna, terakhir, ini kan yang dikhawatirkan oleh warga ataupun wisatawan ketika ingin mendatangi sebuah wisata yang memang ada embel-embel murah, tapi khawatir begitu, murah tapi takutnya malah murahan begitu. Bagaimana ini menjembataninya? Ya, memang solusinya memang kemudian kita membuat indeks seperti ini ya, bagaimana selain harga murah ini kemudian kita harus melihat juga infrastruktur di sana, mulai dari akomodasi menuju ke sana atau juga akomodasi lokal di sana, bagaimana hotel, khususnya hotel budget di sana apakah banyak atau tidak. Kalau semakin banyak berarti persaingan harga itu akan lebih ketat sehingga harganya juga bisa lebih terjangkau. Kemudian apakah di sana juga cukup banyak UMKM di sana. Nah, salah satu yang bisa dicek juga itu sebenarnya banyak tidaknya desa wisata dan atraksi. Sebenarnya pemerintah, Kementerian Pariwisata ini ada website Jadesta begitu. Di sana cukup lengkap untuk mengetahui di setiap kabupaten kota ini jumlah desa wisatanya itu ada berapa. Nah, sebenarnya desa wisatanya sebagai alternatif juga bagaimana destinasi wisata itu dibangun oleh masyarakat untuk masyarakat begitu, dan itu bisa identik dengan harga yang murah begitu. Oke, selain membaca bagaimana analisis dari tim jurnalisme data harian Kompas, juga rajin-rajin bagaimana melihat review daerah tersebut ya. Terima kasih Albertus Krisna, tim dari jurnalisme data harian Kompas telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih Mas Ian. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan pantau persiapan kebaktian malam Natal di sejumlah daerah di Indonesia. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.